Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan semua tentang kamu di bulan Mei ini. Kira-kira apa aja yang akan terjadi atau apa aja yang kamu rasakan, alami dan lewati, ya, tentang kenyataan hidup, hati, perasaan, pikiran, dan apa yang kamu terima, ya. Namun ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa aja enggak, ya. Energi umum yang saya tarik di sini bisa laki-laki bisa perempuan, tidak terpaku pada gender, ya. Tolong disesuaikan dengan apa yang kalian rasakan nanti, ya. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di atas video atau di bawah video ini, ya. Dan itu berbiaya. Syaratnya yaitu kirim bukti transfer, foto, nama diri Anda, nama zodiak, usia, agama, dan pekerjaan dan tempat tinggal. Itu harus lengkap, ya. Gunanya supaya saya bisa membacakan seluruh perasaan Anda dan memprediksikan atau memberikan solusi sesuai dengan karakteristik Anda. Atau permasalahan Anda. Jika Anda mengalami kebuntuan untuk mengambil keputusan, maka jangan segan-segan, ya, untuk datang ke saya. Siapa tahu pembacaan saya bisa membuat Anda termotivasi, tercerahkan, dan bisa introspeksi, ya. Semua tentang kamu di bulan Mei. Ya Virgo, ya. Oke, kita masuk ke cinta dulu, ya. Di sini ada sesuatu yang kalian rasa kayak sia-sia gitu, ya. Antara memberi dan menerima itu kayak nggak adil gitu. Kamu sudah memberikan yang terbaik, tapi dia nggak seperti yang kamu lakukan ke dia. Tapi saya melihat sini, ya, mungkin beberapa dari kalian saling ngeblok gitu, ya, atau dia memblok Anda atau membatasi komunikasi, ya, on off gitu, ya. Padahal kalian tuh udah full banget nih perasaannya ke dia, percaya ke dia. Tapi kok kalian ngerasa selama ini kalian selalu mengalah, tapi dia nggak ada rasa menghargai terhadap apa yang kalian lakukan ke dia gitu. Tapi saya melihat di sini nantinya dia akan merasa rindu sendiri, ya, sadar sendiri, rindu sendiri, dan akhirnya pingin balik, ya, untuk memberikan sesuai yang kamu harapkan. Kenapa demikian? Ya, karena apa? Karena seiring berjalannya waktu, ya, dia merasa ada kemelekatan gitu, ya. Ada dengan kamu, dia merasa ada semacam gairah hidup yang belum pernah dia rasakan kepada orang lain, ya. Terus kayak ada gelora, ya, setelah dia ghosting atau setelah dia on off, dan mencoba yang lain, mungkin, ya, beberapa dari kalian dia mencoba yang lain, tetapi ternyata yang connect-nya tuh hanya dengan kamu gitu, yang bisa membuat hatinya tergugah itu hanya dengan kamu gitu, ya. Akhirnya dia akan memutuskan untuk mengakhiri apapun hubungannya dengan orang lain, karena dia merasa hanya dengan kamu lah dia merasa balance gitu. Dia merasa terkoneksi, koneksinya lebih kuat dengan kamu, kecocokannya, ya, hanya kamu yang bisa mengerti dia. Di sini saya melihat sepertinya dalam hubungan kalian ini beberapa dari kalian mengalami hubungan toksik, atau pasangan kalian mungkin terlalu posesif kepada kalian karena dia nggak bisa menahan amarahnya. Tapi kamu sudah bersabar, ya,
untuk tetap berproses, memahami, belajar untuk memahami karakter dia dan berusaha membantu dia untuk berubah agar hubungan ini tuh tetap langgeng kembali. Kenapa? Karena ada cinta di sini ya. Saya melihat di sini ada pihak ketiga atau orang ketiga yang cukup menjadi hambatan dalam hubungan kalian. Entah orang ketiga, kalau orang ketiga yaitu ada satu pihak lain ya, sebagai mungkin dia memiliki komitmen dengan orang lain atau kamu ada komitmen dengan orang lain, sehingga ini menjadi penghalang dalam hubungan kalian. Tapi ya kalian berusaha ya untuk menepis itu, atau jika vice versa, dia mungkin ada komitmen dengan orang lain, tapi hubungan itu toksik dan dia berusaha untuk menyelesaikan hubungan dia dengan orang lain demi kamu, karena diantara kalian tuh ya kamu ngerasa balance sama dia, dia pun ngerasa balance sama kamu ya. Jadi kalian sama-sama balance gitu. Beberapa dari kalian mungkin ada selain cinta segitiga, di sini ada penghalangnya yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga yang saya maksud di sini adalah orang tua atau pihak keluarga yang cukup menguji hubungan kalian ya. Tapi ini nggak akan menjadi permasalahan yang berarti atau hambatan yang terlalu mengganggu ya, kalau kalian bijaksana gitu. Mungkin kemarin kalian masih terprovokasi ya, tapi kali ini sepertinya kalian memilih untuk mengikuti kata hati gitu ya. Artinya kalian ingin aman ya dalam hubungan kalian, jadi segala upaya kalian lakukan ya. Saya melihat sini ada hubungan rahasia yang cukup berbahaya, tetapi juga sekaligus menguntungkan. Ya, menguntungkan dan bermanfaat. Sehingga kenapa kalian memilih untuk melangkah ke hubungan yang walaupun agak rumit ya, harus dirahasiakan. Tetapi ya gitu deh ya. Karena mungkin di dalam hubungan kalian dengan seseorang yang lain ya sepertinya nggak ada kecocokan gitu dalam hal keuangan, pengaturan keuangan, atau sisi kerezekian atau karir kalian melihat kalian dengan seseorang yang lain kayaknya nggak ada kemajuan dalam diri kalian setelah kalian menjalin hubungan dengan orang itu. Tetapi dengan orang ini ya, kalian ngerasa ini tuh dia bisa mendongkrak, mendukung ya, memotivasi kamu sehingga kamu tuh terspirit untuk bisa mencapai kehidupan yang kamu inginkan ya. Seperti jika kalian ngerasa setelah menjalin hubungan dengan orang ini, saya melihat di sini lebih banyak komunikasi ya. Dalam komunikasi kalian tuh banyak yang walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi tuh kayak kalian termotivasi dari komunikasi ini gitu, dan kalian melihat dia adalah pribadi yang layak untuk dipertahankan, diperjuangkan, karena sepertinya kalian melihat ada sebuah gambaran kehidupan masa depan yang akan lebih baik ya, lebih stabil ya, seimbang, kehidupan yang enggak down ya, yang orang bilang bisa mencapai kemapanan ya, atau kesuksesan ya. Karir kalian juga akan terangkat ya, keuangan kalian juga pun akan stabil, bahkan lebih ya, dan kebahagiaan kalian juga pun ya pastinya terdukung ya. Karena apa? Kalau karir dan keuangan stabil dengan seseorang kalian hidup, otomatis kebahagiaan juga pun pasti akan terlengkapi gitu, komplit gitu ya. Jadi sekalipun ini adalah hubungan yang rumit dan harus dirahasiakan dan agak sedikit berbahaya, tapi saya melihat kalian tetap menuju ke sana karena di sana ada manfaat daripada kalian bertahan dengan hubungan yang kosong ke depannya gitu ya. Ini bisa vice versa ya, mungkin pasangan kalian bisa menonton ini dan mungkin dia merasakan ini juga gitu, atau dia yang mengalami ini.
Ya, dia melihat kamu ada manfaat ke depan. Walaupun hubungan ini harus dirahasiakan, cukup berbahaya, tapi dia berani mengambil langkah karena dia melihat ada sejuta manfaat di depan sana jika dia bertahan dengan kamu, gitu. Ya. Ya, beberapa dari kalian ini merasa saat ini memang ada sebuah rasa keterpurukan dalam hidup. Mungkin kalian sedang berada di posisi terendah kehidupan, ya, titik terendah kehidupan yang perlu bangkit gitu. Kalian perlu bangkit, ya. Tapi kalian bingung mau gimana, sehingga kalian cenderung memblok diri dari hubungan apapun. Ketika bertemu dengan seseorang ini, ya, atau sedang dealing dengan orang ini, cintanya membuat kamu terspirit, ya, termotivasi untuk bangkit dan mendobrak semua blok-blok yang membuat kamu jadi down berlama-lama, ya. Kamu terblok dari semangat kamu untuk menjemput harapan-harapan kamu. Jadi kehadiran dia membuat kamu termotivasi untuk bangkit lagi dari titik terendah kamu saat ini. Kamu jadi pede kembali, ya, untuk bisa. Jadi meskipun kalian jarang komunikasi, tapi itu energi dia itu sangat membantu kamu untuk bisa bangkit gitu, ya, tanpa dia, tanpa siapapun. Jadi kamu mulai, ya, kalau karir kamu mulai bersolo karir, ya. Karena apa? Ya, kamu ingin membuat dirimu layak untuk bersanding dengan orang seperti dia gitu, orang yang memotivasi kamu. Ya, artinya kamu termotivasi oleh dia karena memang dia berkualitas. Jadi kamu ingin kejar itu, ya. Jadi kamu menggunakan rasa cinta, gairah ke arah yang positif, ya. Rasa cinta kamu ke dia ke arah yang positif, karena ya dia datang pada saat kamu sedang loyo, sedang berada di titik terendah kehidupan, atau sedang berusaha untuk bangkit, berusaha untuk move on dari masa lalu yang kelam atau yang membawa trauma dalam kehidupan kamu, sehingga kamu kayak bingung gitu, mau gimana cara gue bisa merubah hidup gue gitu. Kehadiran dia, ya, membuat kamu tuh tercerahkan sehingga kamu tahu gimana cara dan bagaimana kemana langkah yang harus saya tuju untuk mencapai cita-cita saya atau, ya, harapan-harapan saya, ya. Jadi kehadiran dia dan rasa cinta kamu ke dia itu sangat bermanfaat, ya. Jika kamu gunakan ini untuk bangkit, maka kamu akan mendapatkan kehidupan yang layak seperti yang kamu impikan selama ini, ya. Sepertinya di bulan Mei ini adalah titik terang kamu mendapatkan kabar baik dari apa yang kamu perjuangkan selama ini. Apapun yang kamu perjuangkan, atau segala kompetisi, ya, atau, ya, mungkin kamu sedang mengejar satu target dalam hal bisnis, keuangan, atau cinta, itu kamu akan menangkan ke kompetisi itu, ya. Kompetisi bukan berarti kamu sedang berhadapan dengan beberapa pihak saja, tetapi yang terutama adalah dalam diri kamu sendiri, ya, yaitu ego kamu. Kenapa seseorang nggak bisa move on? Kenapa seseorang nggak bisa bangkit? Kenapa seseorang merasa stagnan? Karena dia nggak mampu melawan egonya, mengendalikan egonya, ya. Kenapa seseorang nggak bisa mencapai targetnya? Karena dia nggak berusaha, dia nggak memiliki cara untuk mencapai target itu, ya. Kenapa seseorang kalah dengan yang lain? Ya, karena dia nggak punya strategi. Tapi saya melihat di sini kamu punya semuanya, makanya kamu pantas mendapatkan titik kehidupan yang kamu inginkan. Dalam hal karir, kamu juga akan memenangkan
sebuah kompetisi ya, atau persaingan itu kamu akan menangkan karena kamu memiliki strategi ya, dan kamu sudah tahu jalannya, caranya. Nanti kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk ya, ikuti insting kamu, ikuti naluri kamu, kata hati kamu ya, maka kamu akan menemukan kesuksesan atau pencapaian yang kamu inginkan. Bisa di sini kamu punya keahlian tertentu khusus, keahlian khusus di bidang seni ya, pokoknya kamu punya bakat tertentu ya, khusus ya, bakat khusus yang besar yang bisa membuat kamu ini gampang untuk sukses ya. Jika kamu berhadapan dengan misalnya ada 5 orang, kamu tetap yang utama karena kamu punya bakat khusus, bakat yang memang multi talent gitu. Cuman kamu aja yang mungkin terblok dengan ya, kemarin kamu mungkin pernah gagal, atau kamu mungkin gak punya dukungan ya, sehingga kamu kayak gak pede, gak bisa berkreasi karena gak ada motivasi gitu, karena gak termotivasi ya. Jadi energi seseorang yang berdiri dengan kamu ini sangat membantu kamu untuk membuka secara luas tentang diri kamu. Akhirnya kamu paham, oh ya, kamu sadar di diri kamu ada satu keahlian yang khusus, yang memang berharga banget gitu ya. Jadi di diri setiap orang tuh punya bakat ya, cuman dia nggak tahu aja, dia nggak nyadar aja. Ketika dia sadar dan dia mulai menekuni ya, nah disitulah baru dia tahu ya bahwa oh ternyata gue punya, bisa menghasilkan sesuatu gitu. Hanya karena nggak termotivasi aja, nggak ada gerakan aja ya, karena terblok dari trauma kegagalan tadi yang membuat seseorang buntu. Jadi kalian perlu sharing sama orang-orang yang bisa memotivasi kalian. Kalau boleh, cari teman, cari pasangan itu yang bisa mencerahkan pikiran kalian, atau cari komunikasi yang bisa mencerahkan pikiran kalian supaya kalian tahu bakat kalian itu apa ya. Ya setiap manusia itu berarti ada di dirinya, arti dirinya ada di dalam dirinya, tergantung dia menggali atau tidak. Kalau dia nggak menggali ya udah, berarti dia nggak bakalan tahu dirinya itu punya sebongkah berlian di otak dan hati dia yang bisa akan dia faktakan ya, yang akan dia bentuk ya, atau munculkan atau buktikan dengan cara ya dia menyadari dulu bahwa di diri dia bisa menghasilkan sesuatu ya, di diri dia pasti punya hasil. Jadi kekayaan itu ada di otak ya, bukan dari luar tapi dari otak kita. Cara kita menggalinya, cara kita mencarinya, cara kita memanfaatkannya, cara kita menekuninya. Pertama kita harus paham dulu ya. Jadi gali bakat kamu, kenali diri kamu dulu, kemudian gali bakat kamu dan fungsikan ya. Kamu sangat berpotensi untuk sukses dan memenangkan segala kompetisi. Kamu adalah seorang pemenang karena kamu memiliki talenta yang tersembunyi, yang kamu simpan. Ini ada sebuah pedang yang kamu simpan. Sudah banyak yang kamu keluarkan, tapi ada satu yang belum keluar ya. Bakat spiritual ya, bakat untuk kecanggihan teknologi ya, apapun yang kamu rasa sesuai dengan hobi kamu, itu sebenarnya di dalam
hobi kamu itu ada bagian-bagian dari talenta diri kamu, ya. Jadi ini adalah titik terangnya kamu di bulan Mei ini untuk menemukan kemenangan. Pertama, kemenangan dalam diri kamu sendiri, kemudian kemenangan antara kamu dengan orang lain, ya, dan kemenangan dalam karir dan keuangan kamu. Gitu ya. Jadi jika kamu memiliki usaha bisnis, kamu akan mendapatkan titik terangnya di bulan Mei ini untuk mencapai kesuksesan. Dan kamu mau ya, saya batuk ya, pokoknya kamu akan sadar bahwa di diri kamu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dengan pencapaian, ya, atau kesadaran diri kamu bahwa kamu itu berarti, disitulah juga kamu akan menemukan cinta sejati. Cinta yang benar-benar tulus mencintai kamu, dan cinta yang benar-benar menghargai kamu, ya. Jadi kamu mendapatkan posisi yang sesuai, ya, yang layak, yang pantas untuk dicintai. Jadi harus bangkit ya guys, harus bangkit. Jika kalian berada dalam hubungan toksik, cobalah renungkan hubungan ini toksiknya dari mana dan karena apa. Kemudian kalian introspeksi, evaluasi, ya, adakan penilaian, kemudian ambil keputusan. Jika kalian merasa buntu, nggak tahu harus ngambil keputusan gimana, ya silakan konsultasi dengan saya. Beberapa dari kalian saya melihat ada penyakit, ya, yang kalian deritakan di bagian dada, perut dada, ya, bagian punggung, ya, dan ini ada pengaruh magic. Ada sebagian karena terlalu fokus bekerja, atau karena terlalu banyak pikiran, tetapi sebagian ada yang pengaruh ilmu magic, ya, sehingga kalian sering sakit-sakitan, kalian diserang berkali-kali nih, ya, ini. Jadi kalian harus mengadakan pengobatan lebih dari 3 kali juga, ya, karena mereka sering menyerang kalian ini berkali-kali. Mengenai keuangan, karir, kalian gak usah khawatir karena kalian punya bakat yang kalian ahli dalam satu bidang tertentu yang memang sudah kalian tekuni selama ini, dan itu akan menuai hasil yang cukup luar biasa untuk menjadi modal hidup kalian. Untuk pengaruh magic itu harus dihilangkan, harus dicabut, ya, dibuka, ya, kalau enggak kalian akan terus-terusan mandek, ya. Kehidupan kalian gak akan maju jika kalian terus-terus lemah, gitu, ya. Kalian akan terus-terus merasa nggak pede, bingung, merasa terpuruk. Beberapa dari kalian berhubungan dengan orang yang memanfaatkan kalian sehingga dia mengirimkan ilmu magic supaya dia bisa memanfaatkan kalian. Kalian bisa tunduk kepada dia, apapun permintaannya, ya, kamu tunduk aja, gitu, ya. Apalagi kalau hubungan yang dirahasiakan, ini rentan sekali, ya, bahwa kalian itu memang di magic. Kalau dia sering memanfaatkan kalian dan dia merahasiakan hubungan kalian, berarti udah pasti dia magic, ya, sehingga kalian tunduk aja tuh, ya. Jadi kalian harus menyelesaikan fase seperti itu, ya. Jadi kalian harus berusaha juga untuk menanggalkan fase kehidupan mandek, ya, dimulai dari bulan Mei ini supaya kalian bisa menemukan titik terang dalam harapan-harapan kalian yang harus kalian capai ini, ya. Yang tadi tentang kesuksesan, kebahagiaan,
dan keberlimpahan akan kalian temui jika kalian melepas dulu tuh energi-energi negatif ini yang menghalangi ini, yang memblok kalian ini. Masalah trauma, masalah magic, masalah sesuatu yang disembunyikan, dirahasiakan, hubungan toksik, itu tuh harus dibersihkan semua dulu baru kalian bisa menjemput rezeki kalian. Kalau kita menjemput kemudahan itu ya kita harus dalam keadaan bersih. Kalau kita dalam keadaan toksik, otomatis terblok semuanya, kita nggak tahu arahnya, kita nggak tahu jalannya. Walaupun sudah dia ada di depan mata ya kita buntu aja gitu, kita nggak tahu aja, kita nggak nyambut gitu, terhalang oleh pemikiran kita yang terblok dari energi-energi toksik tadi, energi hitam ya. Iya, itu menjadi kelemahan kalian. Kelemahan kalian itu bisa berasal dari diri kalian sendiri, ada juga berasal dari luar. Ya, seperti itu ya. Semoga ini cukup membantu, cukup menggambarkan dan juga bisa memotivasi kalian ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Virgo.